Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan hikayah yang dikutip dari buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi. Karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Dengan judul, Pengantin Baru Mati Mendadak di Kamarnya. Diceritakan bahwa Khalifah Al-Ma'mun menagih seorang lelaki Nasrani yang mempunyai hutang sebesar 500 dirham. Beliau menyuruh seorang penunggang kuda untuk mendatangi rumahnya. Setelah Nasrani ditangkap, si penunggang kuda membawanya untuk dilaporkan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Dalam perjalanan, Nasrani dan penunggang kuda melihat seorang laki-laki yang sedang membawa seikat rumput di atas kepalanya. Karena besarnya ikatan rumput itu, berkali-kali ia miring ke kanan dan ke kiri. Setiap kali laki-laki itu menegakkan rumput di kepalanya, ia berkata, "La haula wala quwata illa billahil aliyil adim." Kalimat ini adalah kalimat yang agung, sahut Nasrani. Setiap pembawa rumput mengucapkan kalimat itu, si Nasrani mengatakan hal yang sama. Engkau mengakui bahwa kalimat itu adalah kalimat yang agung, tapi kenapa engkau tidak beriman kepada Allah? Tanya penunggang kuda. Aku telah mempelajari kalimat itu langsung dari malaikat langit, jawab Nasrani. Si penunggang kuda merasa heran mendengarkan jawaban itu, namun ia tidak meneruskan pertanyaannya. Keduanya meneruskan perjalanan untuk menghadap Khalifah Al-Ma'mun. Setelah sampai di hadapan Khalifah, si penunggang kuda menyerahkan laki-laki Nasrani itu, dan menceritakan kata-kata Nasrani yang didengarnya dalam perjalanan. Bagaimana engkau mempelajari kalimat itu langsung dari malaikat? Tanya Khalifah. Nasrani menjawab dengan jawaban yang sangat panjang. Aku mempunyai paman yang kaya. Pamanku mempunyai putri yang sangat cantik, aku melamarnya, akan tetapi ditolak. Kemudian paman menjodohkan putrinya dengan laki-laki lain. Seusai pesta pernikahan kedua mempelai dipersilahkan masuk kamar pengantin, di malam harinya secara mendadak pengantin lelaki meninggal. Kemudian aku melamarnya lagi karena putri paman sudah tidak bersuami, akan tetapi lamaranku ditolak lagi dan pamanku menjodohkannya kepada laki-laki lain. Seperti halnya laki-laki yang pertama, setelah kedua mempelai masuk kamar, malam harinya pengantin lelaki yang kedua ini meninggal juga seperti yang pertama. Kemudian aku melamarnya lagi, akan tetapi lamaranku juga tidak diterima, kemudian putri pamanku dinikahkan lagi dengan laki-laki yang ketiga. Ia juga mengalami kejadian seperti suami pertama dan kedua, meninggal secara mendadak. Kemudian pamanku menawarkan putrinya ke sana kemari, namun tidak ada satupun lelaki yang mau menerimanya karena takut mati. Setelah itu paman menikahkan putrinya kepadaku. Sebagaimana yang sudah-sudah, seusai pesta pernikahan, ketika aku akan memasuki kamar istriku, tiba-tiba datanglah setan yang sebesar gunung. Kemana engkau masuk? Teriak setan dengan lantang. Kepada istriku, jawabku. Apakah kamu tidak tahu apa yang aku lakukan terhadap suami-suaminya sebelum kamu? Iya, aku tahu. Jika kamu rela, wanita itu menjadi istriku di malam hari dan menjadi istrimu di siang hari. Jika tidak maka aku akan membunuhmu. Iya, aku rela. Begitulah kejadiannya sehingga putri pamanku menjadi istriku di siang hari dan menjadi istrinya di malam hari dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pada suatu malam dia berkata kepadaku, pada malam ini aku akan pergi ke langit untuk mencuri suara-suara malaikat, padahal malam ini adalah giliranku, maukah kamu menemani aku naik ke langit bersama-sama? Iya, aku mau. Kemudian setan itu berubah menjadi seperti unta, dan meminta kepadaku untuk naik di atas punggungnya. Aku pun melakukan permintaannya, kemudian terbang ke angkasa. Aku mendengar para malaikat mengucapkan kalimat, La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ketika setan mendengar kalimat ini, ia membalik dan terjatuh seperti mayit dan aku pun terjatuh pula sepertinya. Di waktu yang tidak lama ia sadar kembali dari pingsannya. Pejamkan matamu. Aku pun memejamkan mata. Tiba-tiba aku sudah berada di depan pintu rumahku, lalu aku masuk menemui istriku. Tutuplah semua pintu, jendela dan lubang-lubang ventilasi ketika suamimu yang kedua berada di rumah ini, pintaku. Pada waktu Isya, setan datang dan masuk rumah. Kemudian istriku melakukan semua yang kuperintahkan. Lalu aku datang dan mendekatkan mulutku di pintu dengan mengucapkan kalimat, La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sesaat kemudian aku mendengar suara gaduh yang amat sangat dari dalam rumah. Kuulangi kalimat itu lagi sampai 3 kali. Tidak lama kemudian istriku memanggilku. Masuklah suamiku, katanya. Aku pun kemudian masuk. Kemudian dia bercerita kepadaku. Ketika engkau membaca kalimat itu yang pertama, setan berputar-putar mencari lubang-lubang pada dinding untuk melarikan diri dari rumah ini.
tetapi ia tidak menemukannya. Ketika engkau membaca kalimat itu yang kedua, turunlah api dari langit, maka api itu mengepungnya. Ketika engkau membaca kalimat yang ketiga, setan itu terbakar sehingga menjadi abu. Sekarang kita telah diselamatkan Allah dari bahaya setan yang dilaknat. Ketika Khalifah Al-Mamun mendengar jawaban yang panjang dari Nasrani itu, ia melepaskannya dan membebaskan 500 dirham yang menjadi hutangnya.